Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Ganis, mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang Mbak Ganis. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sebelum kesini pelajarannya siapa Mbak? Pelajarannya Bu Sulasi. Pelajarannya Bu Sulasi. Matematika ya? Iya, Tadi gurunya ada? ada. Sudah minta izin? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Bu Guru mengucapkan terima kasih karena Mbak Ganis hadir di sini untuk memenuhi panggilan Ibu untuk mengikuti layanan konseling individu. Sebelum dimulai kita doa dulu ya. Iya. Ayo doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mbak Ganis pernah menjalankan konseling individu seperti ini? Belum pernah. Belum pernah ya? Berarti baru kali ini? Iya, baru kali. Baru kali ini. Tahu nggak apa itu konseling individu? Nggak tahu. Tahu ya? Oke, Bu Guru jelaskan. Konseling individu itu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau psikolog atau guru BK kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu adalah artinya konseling individu. Ada juga tujuannya. Tujuannya yaitu membantu menyelesaikan masalah. Masalah siapa? Masalah klien tadi, yaitu Mbak Ganis sebagai konselingnya, Bu Guru sebagai konselornya. Selain itu juga konseling individu itu mempunyai asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Ganis itu bisa mengungkapkan unek-unek, mengungkapkan perasaan yang ada di hati apapun, permasalahan apapun bisa diceritakan kepada Bu Guru. Jangan merasa nanti kalau orang lain tahu gimana Bu? Enggak, karena Bu Guru akan merahasiakan permasalahan yang Mbak Ganis hadapi. Itu ya, paham? Paham. Oh ya, paham. Terus untuk layanan konseling individu ini kita sepakati ya, 30 menit kira-kira cukup nggak? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Kalau cukup, sekarang Mbak Ganis bisa mengisi surat persetujuan, lembar persetujuan untuk melaksanakan layanan konseling individu. Ini ditulis ini. Sini, pokoknya ditulis. Harinya, hari ini, tanggal ini. Oke. Tulisan Mbak Ganis bagus ini. Sama Bu Guru lebih bagus Mbak Ganis loh. Kasih nama terang, tanda, ya, oke, terima kasih. Ini dibaca ya Mbak ya, biar lebih kuat gitu loh. Tolong dibaca. Surat persetujuan pelaksanaan konseling individu yang bertanda tangan di bawah ini. Nama peserta didik Ganis Ayu Ningrum, kelas 9A. Hari Selasa 10 September 2024. Dengan ini merasa tidak keberatan untuk melaksanakan kegiatan konseling individu dengan didampingi konselor Ibu Santi
untuk membantu mencari solusi akan permasalahan saya, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Demikian surat persetujuan ini saya buat dalam keadaan sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Gondang Rejo, 10 September 2024. Oke, surat ini atau lembar ini Bu Guru simpan sebagai bukti bahwa Mbak Ganis bersedia untuk melakukan layanan konseling individu, gitu ya? Iya, Bu. Oke, Bu Guru simpan. Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, Mbak Ganis? Kenapa kok harus saya yang dipanggil ke sini gitu? Oh iya, kenapa harus Mbak Ganis ya yang dipanggil ke sini ya? Iya. Kenapa tidak orang lain gitu ya? Iya. Oke, gini Mbak Ganis. Kemarin Bu Guru itu mendapatkan laporan kalau Mbak Ganis itu akhir-akhir ini di kelas itu suka murung, suka melamun, tugas-tugas itu tidak dikerjakan. Terus selain itu ada beberapa hari Mbak Ganis itu membolos. Ada yang melihat Mbak Ganis seragam tapi tidak sampai sekolah. Betul tidak Mbak? Gak apa-apa, jujur aja sama Bu Guru. Bu Guru gak marah kok. Santai saja. Benar, Bu. Bener ya? Iya. Oh, oke. Tapi bener bolos. Neng kelas sekarang buka murung. Tugas-tugas tidak dikerjakan. Tidak. Mbak Ganis kenapa kok membolos? Karena kecewa sama Bapak. Kecewa sama Bapak? Iya. Emang Mbak Ganis bapaknya kenapa? Bapak nikah lagi. Oh, Bapak nikah lagi? Iya. Ibu tahu kalau Bapak nikah lagi? Tahu. Ibu cerita apa tentang Bapak? Ya, Ibu pernah bilang kalau Bapak tuh gimana ya? Emang sifatnya rada kasar gitu. Gak percaya kalau Bapak tuh nikah lagi. Sempat shock, sakit juga. Ya Allah, Ibu sampai sakit Iya. karena Bapak menikah lagi. Sudah berapa? Sejak kapan Bapak menikah? 4 bulan lalu. Berarti baru. Iya. Oh, istrinya rumahnya mana tahu nggak? Gak tahu tuh. Nggak tahu. Masih muda atau sudah punya anak? Janda tapi belum punya. Oh, janda tapi belum punya anak. Iya. Pernah dikenalkan nggak sama Mbak Ganis? Nggak pernah. Nggak pernah dikenalkan. Iya. Jadi tahu-tahu Bapak menikah lagi gitu toh? Iya. Terus Ibu merasa shock karena Bapak menikah lagi. Iya. Dan ternyata Bapaknya juga ini ya, kasar ya. Bapak kasar, suka hentak-hentak gitu. Ringan tangan enggak? Maksudnya Kalau emosi banget ya bisa kadang. berarti Bapak itu emosional. Setelah menikah lagi, Bapakmu itu sering datang ke rumah nggak selama 4 bulan ini? Adil nggak dengan istri yang pertama, dengan istri yang kedua? Nggak adil? Nggak. Lebih banyak di Sama istri kedua. malah lebih sayang istri kedua gitu ya berarti? Iya. Karena waktunya lebih banyak yang di sana. Iya. Terus Mbak Ganis sering nggak telepon sama Bapak gitu? Di telepon Bu, tapi kadang langsung dimatiin gitu. Katanya sibuk, jangan ganggu dulu. Sama Mbak Ganis seperti itu? Iya. Ya Allah. Selama 4 bulan itu Bapak pulang ke rumah itu setiap seminggu sekali atau berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu? 1 bulan itu mungkin 4 kali. 1 bulan 4 kali. Seminggu sekali gitu ya? Iya. Kalau pulang seperti itu memberi uang Mbak Ganis enggak? Memberi. Memberi berapa?
50.000. 50.000 cukup untuk keseharian Mbak Ganis? Enggak. Nggak cukup. Terus untuk biaya sekolah itu yang membiayai siapa? Bapak? Ibu. Ibu? Iya. Oh, berarti ibu kerja di mana Mbak? Ibu jadi pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga di tetangga atau Tempat jauh? orang agak jauh. Oh, agak jauh. Kalau berangkat jam berapa? Sekitar jam 5. Jam 5 pagi udah berangkat. Sudah. Pulangnya Pulangnya jam 5. jam 5 sore. Iya. Berarti dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore full sehari ya? Iya. Oh, berarti di saat Mbak Ganis membolos itu orang tua tidak tahu? Tidak. Oh ya Allah, sekarang Bu Guru mau tanya. Di saat Mbak Ganis membolos itu kemana? Ke rumah teman. Ke rumah teman. Teman rumahnya mana? Rumahnya di Pesungan. Di Pesungan. Anak sekolah sini atau enggak? Tidak. Teman apa itu? Teman SD. Teman SD. Itu di rumah atau di luar membolusnya? Di rumahnya dia. Di rumah. Oh, temanmu itu, teman SD itu. Terus di situ siapa aja yang ada di situ? Ada 3 orang termasuk saya. Ada 3 orang. Itu teman SD semua. Yang satu temennya dia. Oh, satu teman dia, Ya. teman sekolahnya dia. Oh, berarti kamu kenal baru di situ. Terus Mbak Ganis ning kono ngapain aja? Ya main HP, buka TikTok, buka Instagram. Nah, orang tua temannya Mbak Ganis itu Kerja. kerja. Ya. Jadi sama kerja pagi sampai sore juga. Ya. Jadi nggak tahu kalau di situ tuh ada beberapa siswa yang membolos, itu nggak tahu. Enggak. Pintu kamu tutup. Iya, ditutup. Oh, namanya siapa tuh? Namanya Luna. Namanya Luna sama Ririn. Luna sama Riri. Tujuan kamu membolos itu karena kamu kecewa gitu ya sama bapakmu? Iya, Bu. Karena bapakmu menikah lagi gitu ya? Iya. Akhirnya kamu ke rumah temanmu, main-main itu untuk menghilangkan rasa kekecewaan di mau. Iya. Seneng toh di situ? Senang, Bu. Ada teman diajak ngobrol, asik. Terus main HP, Iya. akhirnya masalah kecewa hilang Lupa. gitu ya, lupa. Iya. Tapi lupa selamanya apa lupa sejenak? Sejenak. Lupa sejenak. Kira-kira dengan kamu membolos tuh hatimu tenang apa enggak, Mbak? Kalau dalam hati sih enggak, Bu. Enggak tenang ya? Enggak. Berarti enggak membolos baik apa tidak? Tidak. Enggak baik ya, kan enggak tenang. Soalnya itu adalah suatu pelanggaran untuk anak usia sekolah. Nah, kira-kira Mbak Ganis pengen sukses enggak? Pengen. Pengen lulus enggak? Pengen. Pengen dapat nilai banyak enggak? Pengen juga. Nah, pengennya kan yang bagus-bagus, nilai pengen yang baik, bisa lulus, terus hidupnya kedepannya sukses. Tapi kok membolos? Nah, kira-kira bisa enggak? Kalau pelajaran aja jarang mengerjakan, tugas-tugas tidak dikerjakan. Kalau Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran, Mbak Ganis sering mendengarkan enggak? Enggak semangat ya? Enggak. Kenapa enggak semangat? Iya, kok ingat terus apa? Selalu teringat sama Bapak ya? Mbak, Bu Guru itu bisa merasakan apa yang Mbak Ganis rasakan. Mempunyai Bapak yang, maaf ya, galak ya? Iya. Mempunyai Bapak yang galak, justru malah menikah lagi, lebih mementingkan istri yang kedua. Sekarang kasih sayangnya sudah berkurang dengan Mbak Ganis dan Ibu. Bu Guru bisa memahami itu. Tapi bagaimana kalau Ibu pun tahu, misalkan Mbak Ganis itu bolos,
Kira-kira ibumu sedih enggak? Tambah sedih enggak? Iya, sedih Bu. Nah, tambah sedih kan? Iya. Coba bayangkan, ibu itu pertama sudah ditinggal, bapak nikah lagi, tambah mengetahui Mbak Ganis membolos, rasanya kan double, sedihnya double kan? Mbak Iya. Ganis anak keberapa? Anak tunggal. Nah, apalagi anak tunggal. Mbak Ganis itu menjadi penyemangatnya ibu. Kan? Iya. Kalau Mbak Ganis nanti sekolahnya terhambat, membolos, nilainya turun, kan ibu jadi sedih. Kan? Iya. Ibu guru bisa memahami kaitannya permasalahan dalam rumah tangga Mbak Ganis. Ibu hanya bisa mendoakan untuk orang tua Mbak Ganis. Kalau untuk Mbak Ganis sendiri, ayo semangat sekolahi, jangan terpengaruh dengan permasalahan orang tua. Biar orang tua yang menyelesaikan, ya. Iya. Mbak Ganis pokoknya fokus di sekolah demi masa depan Mbak Ganis. Mbak Ganis apa cita-citanya? Pengen jadi dokter. Nah, kalau dokter itu kan harus nilainya tinggi. Kalau Mbak Ganis dari SMP aja sudah nilainya kurang, nanti kedepannya bagaimana? Diawali dari sekarang, belajar yang giat, atau jangan membolos, jangan terpengaruh dengan teman-temanmu tadi, ya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Fokuskan, saya itu harus sukses di masa depan, saya harus membuat bangga orang tua saya, walaupun maaf ya Mbak, walaupun bapak itu mengecewakan, apapun yang terjadi itu tetap bapaknya Mbak Ganis. Nggak ada mantan bapak, kan nggak ada, ya nggak? Mantan anak juga tidak ada. Biar orang tua Mbak Ganis itu merasa bangga, walaupun walaupun anakku kurang kasih sayang dari bapak, tapi anakku tetap sukses. Dia menjadi anak yang solehah, dia berbakti sama orang tua, seperti itu ya Mbak Ganis ya. Iya. Buatlah ibumu itu selalu merasa anakku itu luar biasa gitu loh, kan semangatnya ibumu ada di kamu ya Mbak ya. Iya. Oke, kira-kira setelah Mbak Ganis melakukan pembolosan, tugas-tugas tidak diselesaikan, ingin berubah nggak? Mau. Berubah yang bagaimana? Yang baik-baik itu. Berubah menjadi lebih baik ya? Iya. Tidak lagi terpengaruh dengan teman-teman yang di luar? Tidak. Nah, tidak akan ya? Benar, niat benar ya? Iya. Oke, kalau seperti itu berarti Mbak Ganis sudah ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik, sudah ada mindset kalau saya itu harus sukses, saya harus membuktikan ke bapak saya, ke ibu saya, bahkan ke orang-orang atau tetangga-tetangga saya bahwa saya itu harus bisa sukses tanpa walaupun kurang kasih sayang dari seorang ayah. Gitu ya Mbak ya. Mulai dari sekarang ditingkatkan belajarnya. Kalau ada teman-temanmu yang ngajak, ayo kita ketemuan, ayo kita bolos, itu Mbak Ganis kira-kira bagaimana? Nggak mau ya? Bagus. Berarti Mbak Ganis akan menolak. Akan menolak kalau Mbak Ganis tidak akan ikut-ikutan. Ganis kan nggak mau kan drop out, keluar dari sekolah. Iya, banyak sekali Mbak Guru kasih contoh. Ada di sekolah yang lain itu ada siswa sama juga orang tuanya itu juga broken home, ada masalah dengan orang tuanya, akhirnya efeknya ke anaknya sama seperti Mbak Ganis. Dia tidak bisa menahan kekecewaan permasalahan dari orang tuanya, akhirnya sekolah malas, dia dulan-dulan, terpengaruh dengan lingkungan luar, dia seorang laki-laki, dia merokok, dia minum minuman keras, atau akhirnya
di sekolah sebenarnya juga sudah seperti ini, di konseling seperti ini, Bapak Ibu guru juga sudah memberikan nasihat, tapi mental dia nggak mau tahu, urusan orang lain, nggak mau tahu, dia dinasehati, akhirnya sekolahnya menjadi drop out, tidak sampai lulus. Nah, kalau nggak lulus, kira-kira anak SMP itu boleh nggak bekerja? Tidak. Nah, kita kan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, di Indonesia itu kan wajib belajarnya ada 12 tahun. Jadi sampai di minim itu SMK atau SMA itu minim loh Mbak. Jadi masa SMP harus drop out. Nggak mau kan seperti itu? Nggak mau ya, jangan. Eman-eman, apalagi Mbak Gani seorang perempuan. Kalau sudah berumah tangga nanti kan yang mendidik anak yang pertama kan seorang ibu ya, harus punya pendidikan yang tinggi. Ya, Mbak ya, sudah punya gambaran untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti membolos tadi. Oh iya. Oke, kalau seperti itu berarti Mbak Gani sudah ada gambaran ya, ingin memperbaiki diri. Mbak, di sini ada kontrak tingkah laku. Ya, ini bisa Mbak Ganis isi untuk penyemangat Mbak Ganis agar bisa semangat terus masuk sekolah, gitu ya. Oke, coba ini diisi. Ini diisi 2 ya Mbak ya. Nanti untuk Mbak Gani 1, Bu Guru 1. Ini untuk Bu Guru. Terus satunya nanti untuk Mbak Gani. Ini diisi. Ini Mbak Ganis mengisi. Kalau Mbak Ganis nanti bisa menjadi lebih baik, nilai-nilai Mbak Ganis di semester ini akan meningkat ya. Iya. Ini misal Mbak Ganis membolos lagi, Mbak Ganis akan piket seminggu. Iya. Jadi yang piket hanya Mbak Ganis gitu ya? Iya. Oh. Dan terus mau infak juga ini? Iya, Bu. Infak untuk kas kelas? Kas kelas. Oh. Ya baik. Ini baik Mbak ini. Oke, kontrak yang Mbak Ganis teruskan ini bagus sekali. Oke, ini Mbak Ganis simpan, ini untuk Bu Guru. Jadi ini gunanya untuk Mbak Ganis agar mengingat tidak bolos lagi ya, tidak bolos lagi, untuk semangat Mbak Ganis mengikuti pelajaran. Ya bagus. Ini Bu Guru suka ini. Oh, ya. Oke. Terus gini Mbak, biar lebih lebih menyemangati lagi, punya kalender kan di rumah? Punya. Oh ya, ini kontraknya kan 2 minggu ya. Nah, dalam 2 minggu ini, misal 1 hari
kamu lingkari, oh saya masuk, kalau dilingkari masuk. Berikutnya lingkari lagi, masuk. Nah, 2 minggu full nggak masuk. Alhamdulillah akhirnya Mbak Ganis tidak bolos lagi. Ternyata bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Misal nanti ya Mbak ya, Iya. kan tugasnya Mbak Ganis ada yang belum dikerjakan. Iya. Nggak apa-apa terlambat, minta sama guru mapel, Bu, tugas mana yang belum saya kerjakan Bu? Saya ingin menyelesaikannya. Nanti guru senang loh kalau seperti itu. Ternyata Mbak Ganis ada niat baik untuk memperbaiki nilai. Itu nggak apa-apa, nanti minta aja sama guru mapel. Itu ya. Oke, ini sudah ditulis kontraknya. Terus guru mau tanya. Kesan pesannya dari Mbak Ganis untuk perasaan tentang konseling individu hari ini, menurut Mbak Ganis bagaimana? Perasaan awal tuh saya merasa takut tuh. Takut dengan Bu Guru? Iya, karena BK kan terkenal galak gitu. Berarti Bu Guru galak iya? Enggak. Oh enggak. Terus bagaimana? Terus setelah konseling ini, saya merasa lega, saya merasa tenang gitu, plong intinya. Saya merasa diperhatikan sama Bu Guru gitu. Iya. Terima kasih Bu Guru, mengucapkan terima kasih. Bu Guru evaluasi ya. Bu Guru melihat dari wajah Mbak Ganis itu merasa hari ini sebelum konseling tadi, setelah konseling ini dari wajah Mbak Ganis terlihat sangat ceria. Nah, terlihat Mbak Ganis itu bahagia, ya kelihatan plong, bisa mengeluarkan unek-uneknya. Begitu ya. Dan Mbak Ganis bisa menemukan solusi yang dari permasalahan yang Mbak Ganis alami. Mbak Ganis pintar bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu ini ada lembar evaluasi. Tolong diisi ya Mbak ya. Ini Mbak Ganis hanya tinggal mencentang-centang saja. Ini sangat sesuai atau kurang sesuai. Tulis dulu sini, ditulis. Nah, terus ini tulis. Pertanyaannya ini diamati ya, ini dipahami, terus dicentang. Ada yang tidak paham? Ini sesuai perasaan dari Mbak Ganis sendiri. Ya. Sudah. Tanda tangan. Oke, terima kasih. Kira-kira Mbak Ganis ada nggak yang kurang dari konseling hari ini? Menurut Mbak Ganis ada kekurangannya apa? Nanti kan Bu Guru bisa untuk kedepannya kan bisa lebih ini, bisa Bu tambah lagi apa kurangnya? Kira-kira apa menurut Mbak Ganis? Oh nggak ada. Berarti Mbak Ganis sudah puas ya? Sudah. Oke, sudah puas. Ini Bu Guru yang simpen. Mbak Ganis, tak terasa ya, sudah 30 menit, hampir 30 menit kita melaksanakan konseling individu. Sebelum kita akhiri konseling ini, ada yang mau disampaikan ke Bu Guru, Mbak Ganis? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Santi karena telah membantu saya mencari solusi dalam masalah saya. Bu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ganis. Ternyata Mbak Ganis
sudah bisa menemukan solusinya. Bu Guru senang kok bisa membantu Mbak Ganis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Mbak Ganis. Harapan Bu Guru, Mbak Ganis tidak akan mengulangi membolos lagi, lebih sayang sama ibu, lebih sayang sama orang tua, tingkatkan belajarnya, ya, agar masa depan Mbak Ganis menjadi sukses. Jadi kontrak tinggal laku ini nanti Mbak Ganis tidak akan mengulangi lagi. Sebelum Bu Guru tutup, kita doa dulu ya. Oke, kita doa lagi untuk doa penutupnya. Berdoa mulai. Selesai. Oke Mbak Ganis, bila Bu Guru banyak salah kata yang kurang enak di hati Mbak Ganis, Bu Guru minta maaf ya. Iya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Mbak Ganis bisa kembali ke kelas, bisa mengikuti pelajaran lagi. Terima kasih Mbak Ganis. Semangat ya, semangat pokoknya sekolahnya. Oke.